Hmm. Nah, itu terkait, Danu sebagai JC. Dulu saya juga pernah mendengarkan bahwa apakah juga misalkan, Pak Yosep ya, itu bisa mendaftarkan diri sebagai JC ke LPSK atau tidak sih, Bang? Baik, pada prinsipnya semua warga negara yang terkait dengan tindak pidana itu dapat menjadi JC ya. Punya hak ya, punya hak untuk menjadi JC asal nih dia bukan pelaku utama, Kang. Hmm. Dia bukan pelaku utama. Kalau Yosep kan tidak. Hmm. Yosep ini kan pelaku utama. Hmm. Yosep ini kan aktor intelektual, orang yang menyuruh melakukan, orang yang memang eh, menahkodai atau merancang tindak pidana pembunuhan ini gitu. Jadi Hmm. kalaupun Joseph mengajukan JC, ya silahkan saja mengajukan, tapi belum tentu diterima dan saya meyakini pasti akan ditolak. Kenapa? Hmm. Karena dia pelaku utama. Beda halnya dengan Danu. Danu ini kan orang yang sudah menyadari atau menginsafi kesalahannya, mengakui kesalahannya, terus kemudian dia meminta maaf, dia akan kooperatif membantu mengungkap kasus ini dan dia bukan pelaku utama ya. Dia hanya orang yang disuruh atau turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut. Makanya itu kenapa Danu pasalnya dijuntokan dengan pasal 55 yakni turut serta dalam tindak pidana pembunuhan. Begitu, Kang. Baik. Ada hal menarik nih, Bang, bahwa ternyata di dalam konferensi pers itu, Ibu Sylvie, mengatakan bahwa kliennya itu tidak wajib lapor lagi. Dahulu itu kan ada wajib lapor setiap hari Senin katanya. Bahkan kemudian, eee, beliau mengatakan sekarang sudah tidak wajib lapor lagi katanya setelah itu. Bagaimana sih, Bang? Kok prosesi itu bisa terjadi, padahal ini adalah tersangka yang memang dibebaskan atau dirumahkan dengan prasyarat misalkan wajib lapor, tetapi kok hari ini kemudian tidak wajib lapor lagi, tidak diperbolehkan katanya, Bang. Ya, itu kan apa ini ya apa kemauan di kuasa hukumnya MAA ya. Ya silahkan aja dan pasti itu ada konsekuensinya begitu. Oh. Jadi kalau pasal 31 KUHP itu kan memang menyatakan bisa dialihkan penahanan begitu ya, bisa ditangguhkan dan dialihkan menjadi tahanan rumah, tahanan kota begitu dan seterusnya begitu. Nah, tapi itu juga tentunya ada syarat-syarat gitu. Syarat-syaratnya adalah misalnya dia akan kooperatif, tidak akan menghilangkan barang bukti dan dia tidak akan mengulangi tindak pidana. Itu sudah jelas sekali pasal 31 ayat 1 KUHP itu menyebutkan hal tersebut begitu. Nah, ini kan kemudian hal ini kan berbanding terbalik dengan sikap yang diambil oleh kuasa hukum maupun kedua tersangka ini bahwa dia karena kemarin diberikan kewajiban untuk wajib lapor ternyata mengingkari begitu artinya tidak menjalankan ini kan bisa dianggap bahwa tiga syarat tersebut akhirnya tiga syarat apa namanya orang untuk ditangguhkan atau dialihkan penahanannya begitu ya untuk tidak ditahan itu kan akhirnya syaratnya kan menjadi tidak dipenuhi yaitu tidak menghilangkan barang bukti, mengulang tindak pidana dan tidak akan mempersulit gitu ya atau Hmm. kooperatif gitu. Nah ini akhirnya mereka tidak kooperatif dan ketika mereka tidak akan wajib lapor itu kan bisa jadi apakah mereka punya langkah-langkah yang kemudian ini bisa dikatakan akan menghambat proses. Nah, ini kan harusnya terhadap proses ini, terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh MA ini, polisi menurut saya harus segera bersikap tegas, bertindak untuk supaya perkara ini segera dilimpahkan berkasnya P21 dan kemudian dilakukan tahap 2 dan dilakukan persidangan, begitu digelar persidangan dan secepatnya untuk segera menangkap MAA ini. Kenapa? Ya karena itu mereka sudah tidak menaati peraturan atau tidak menaati komitmen yang sudah disepakati oleh antara mereka dengan pihak kepolisian, yakni itu tadi, waktu mereka tidak akan ditahan dan hanya wajib lapor dengan syarat itu tadi, mereka tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana, begitu ya. Dan ini tentunya mereka
tidak kooperatif. Kalau saya memaknainya adalah bahwa mereka tidak kooperatif dan mereka akan menghambat proses hukum, dan ketika mereka menghambat, dan ini polisi harus bersikap tegas, jangan sampai nanti misalnya mereka tidak ditahan, kemudian mereka akan menghambat, misalnya menghilangkan barang bukti, melarikan diri, serta mengulangi tindak pidana begitu. Jadi ini momentum yang tepat bagi pihak penyidik untuk bersikap tegas, untuk segera melakukan penangkapan, penahanan, dan melimpahkan berkasnya ke kejaksaan dan pengadilan dan segera disidangkan begitu, Bang. Nah, itu permasalahannya, Kang, bahwa yang menjadi dasar mereka itu adalah bahkan ya dalam sebuah rumor menantang pihak kepolisian bahwa tangkap saja kalau memang terbukti, kira-kira begitu, Bang. Tangkap saja kalau memang terbukti, itu gitu, Bang. Artinya Ya, seakan mereka itu ingin mengatakan tidak ada bukti atau alat bukti, kira-kira gitu, Bang. gini, perlu dipahami bahwa MAA ini ketika polisi melakukan upaya yakni menetapkan mereka sebagai tersangka, artinya minimal 2 alat bukti sudah mereka kantongi begitu. Dan polisi ini kan seharusnya tidak perlu lagi untuk menangkap mereka gitu. Tidak perlu ragu lagi untuk menangkap mereka. Upaya hukum yang disediakan undang-undang ketika mereka tidak puas dengan proses hukum adalah pra peradilan. Dan upaya pra peradilan ini sudah mereka laksanakan dan mereka ditolak atau dikalahkan putusannya kan. Nah, harusnya dengan ini juga polisi harusnya tidak perlu ragu lagi untuk segera menangkap mereka begitu. Jadi jangan ragu-ragu lagi, ayo segera ambil tindakan tegas untuk meminimalisir kecerahan ke depan dalam proses penegakan ini. Jadi kalau memang Ibu kuasa hukum dari MMA ini tidak puas terhadap kinerja kepolisian, silahkan ambil langkah hukum yang memang disediakan oleh undang-undang gitu. Ya, jangan kemudian berpolemik di medsos, jangan kemudian berasumsi liar sehingga mempengaruhi mempengaruhi pandangan dari netizen atau memperhati kasus Bang yang bisa membuat sesat pemahaman mereka begitu. Ini Bang, ada kabar dari banyak netizen yang mengatakan, apakah ada sebuah aturan, misalkan seorang itu tersangka, tapi tidak ditahan, lalu kemudian ada seseorang yang bisa menjaminkan seseorang atau tersangka tersebut, lalu kemudian dirumahkan, seperti halnya sekarang. Apakah itu diatur dalam undang-undang atau bagaimana sih Bang? Iya, yaitu yang saya bilang bahwa pasal 31 ayat 1 KUHP tadi menyebutkan bahwa memang tersangka ini tahanannya bisa dialihkan ya dengan syarat yaitu tadi jika tersangka ini tahanannya bisa dialihkan menjadi tahanan rumah, tahanan kota dan seterusnya jika memang penyidik itu merasa tidak khawatir terhadap mereka ini akan melakukan menghilangkan barang bukti, tidak kooperatif, mengulangi tindak pidana dan seterusnya. Dengan syarat jaminan orang ya. Dengan orang menjamin di situ, ada jaminan orang dan atau uang begitu. Itu bisa dilakukan. Di pasal 31 itu tadi disebutkan secara jelas bahwa itu bisa dilakukan. Jaminan itu bisa oleh orang ataupun uang gitu ya. Jadi penangguhan penahanan atau pengalihan penahanan itu bisa dilakukan memang. Pada prakteknya banyak terjadi seperti itu begitu. Tapi ya itu tadi tentunya polisi mempunyai pertimbangan yang memang kuat bahwa mereka ini ketika ditangguhkan atau tidak ditahan, mereka harus wajib lapor dan bisa dipastikan bahwa mereka tidak akan menghilangkan barang bukti, mempersulit proses hukum, mengulangi tindak pidana dan seterusnya. Begitu, Kang. Nah, di dalam fakta 3 tersangka ini Bang, apakah memang ini ada seorang penjamin, baik itu orang maupun uang tersebut yang dikatakan, apabila ada, berarti kan ada sebuah atau seseorang yang memang dianggap benar oleh pihak yang berwajib, Bang? Iya, harusnya ya mereka pada saat proses pemeriksaan sebelum pada saat
mau ditahan begitu atau sebelum ditahan mereka harusnya mengajukan surat permohonan. Surat permohonan itu diajukan nih Kang, formulasinya. Surat permohonan itu untuk tidak dilakukan penahanan atau pengalihan penahanan itu diajukan oleh tersangka sendiri ya. Kemudian sebagai penjamin ini biasanya orang terdekatnya atau orang yang memang punya kapasitas, kualitas untuk sebagai penjamin, misalnya atasan atau saudaranya atau teman gitu yang memang punya kredibilitas yang cukup dipercaya oleh pihak penyidik begitu. Dan itu boleh-boleh saja, itu bisa-bisa saja Kang. Nah, saya tidak tahu ya untuk Mimin, Abi dan Arigi ini apakah ada penjamin, baik itu orang atau uang saya tidak tahu begitu, karena mereka kan bukan klien kami ya. Tapi harusnya itu ada begitu, baik orang atau mungkin uang gitu ya. Tapi ya sekali lagi itu adalah syarat normatif yang diberikan oleh undang-undang ketika penangguhan atau pengalihan tahanan itu diberikan gitu. Bisa jadi orang saja atau bisa jadi uang, bisa jadi. Tapi saya untuk kasus Aribi, Mimin dan Arigi kenapa mereka tidak ditahan, saya tidak tahu. Apakah mereka mengajukan surat permohonan itu, mereka mengajukan jaminan dan seterusnya, tidak tahu terus terang. Iya, artinya begini Bang, ada kontradiktif ketika misalkan ada sebuah perkataan atau pernyataan tangkap saja misalkan ketiga orang tersebut kalau memang ada buktinya, seakan kan begitu. Tetapi satu sisi kemudian ada seseorang yang menjaminkan, baik itu orang secara personal maupun uang. Jadi seakan ini hanya memainkan sebuah skema akhirnya anggapan daripada netizen tersebut, Bang. Ya, bisa jadi diartikan demikian gitu ya. Bisa jadi diartikan demikian dan kami pun memahami hal seperti itu gitu. Tapi sekali lagi bahwa fakta realnya kami tidak tahu apakah dia melakukan permohonan pengalihan penahanan dan dijamin atau tidak, kami tidak tahu ya. Tapi asumsi-asumsi liar tersebut bisa saja terjadi gitu ya. Tapi memang kami tidak mau masuk terlalu jauh terhadap hal tersebut begitu. Gitu kan. Oke, siap. Selanjutnya Bang, ada sebuah pernyataan baik itu Abi maupun Arigi saat diperiksa saat itu ada sebuah pemukulan terhadap Abi dan Arigi. Nah, ketika ini benar terjadi, bahwa apakah ini seseorang tersebut tersangka itu bisa melaporkan atau bagaimana? Sangat bisa sekali melaporkan ke Provos atau Propam ya, atau ke Wasidik begitu ya. Jika memang ada dugaan tindak pidana kekerasan, penganiayaan dalam hal ini yang diterima oleh baik saksi maupun tersangka, terdakwa, atau siapapun itu ketika ada kekerasan yang unprocedural itu bisa dilakukan. Dan saya juga sangat mendukung sekali jika memang Abi mengalami kekerasan tersebut, silahkan. Saya mendukung untuk segera dilaporkan, usut secara tuntas karena itu hak Anda. Begitu ya. Saya juga mendorong kepada kuasa hukumnya, silahkan diusut secara tuntas, silahkan diproses secara hukum, siapa yang telah melakukan pemukulan, cari sampai dapat, biar tanggung jawab secara hukum, agar hak-hak klien Anda bisa terlindungi di situ begitu. Jadi silahkan saja dilaporkan. Saya justru sangat mendorong. Kecuali nanti memang tidak ditemukan dan seterusnya. Kalau itu memang dalam proses penyidikan, ya nanti kan bisa dikonfrontir ya dengan pihak penyidik misalnya, apakah memang telah terjadi pemukulan dan siapa yang melakukan pemukulan. Kan bagaimanapun dan apapun itu memang sangat tidak benarkan adanya kekerasan terhadap orang begitu. Walaupun dia sebagai tersangka ataupun terdakwa, tetap dilindungi haknya secara hukum untuk dilakukan secara manusiawi, tidak mendapatkan kekerasan, serta hak-hak hukumnya sebagai manusia itu terpenuhi. Begitu, Kang. Nah, ini kan pernyataan kan telah dilayangkan di dalam atau di depan media atau bahkan banyak media. Justru menurut netizen, apabila
hal ini benar terjadi tetapi tidak dilaporkan, maka justru ini adalah blunder dari perkataannya sendiri, Bang. Nah, mengatakan itu di berbagai media tetapi kok tidak melaporkan, seakan-akan akhirnya, blunder, ini skema saja, misalkan omong kosong dan sebagainya. Iya, bisa jadi. Makanya kan saya sangat mendukung jika adanya kekerasan tersebut terjadi, maka harus dilaporkan. Laporkan saja ke Provos maupun Wasidik atau Profam lah, termasuk ke Wasidik begitu, untuk mengusut secara tuntas begitu. Karena itu sangat dilarang sekali begitu, Kang. Dan memang konsekuensinya ketika dia sudah melemparkan isu itu dan dia tidak melakukan langkah hukum gitu ya, itu orang wajar ketika menganggap bahwa itu bagian dari skenario untuk bagaimana seolah-olah dia terzolimi, polisi melanggar hukum, hak-hak mereka dirampas, dan mereka harus dikasihani dan seterusnya. Ya bisa orang mengartikan begitu akhirnya gitu loh. Makanya dari awal saya sampaikan bahwa untuk menghindari persepsi masyarakat yang salah terhadap isu tersebut, maka segera diambil langkah hukum terhadap adanya penyiksaan. Gitu loh, Kang. Siap, siap. Nah, Bang, selanjutnya Abang kan sering ke Polda tuh, Bang. Karena memang ada 3 entitas, misalkan Rajapati, Yayasan, dan AOJ. Apakah Abang sendiri juga mendengar langsung dari kabar Polda Jabar bahwa 3 entitas itu benar-benar diinvestigasi lebih dalam, digali lebih dalam, atau tidak sebenarnya, Pak? Ya, baik. Kami dari atas law firm sering ke Polda itu bukan hanya mengurus masalah Danu ya, tapi ada perkara lain yang kita Siap. itu ya. Jadi jangan disalah artikan, nanti terkesan kami cawe-cawe lagi masalahnya. Tidak. Jadi kami pasrahkan semua proses ini kepada aparat penegak hukum, biarkan mereka yang mempunyai tugas, mempunyai kewajiban untuk mengusut ini, silahkan dimaksimalkan, silahkan bekerja secara bebas tanpa adanya intervensi dari pihak manapun begitu. Apalagi kami, mana mungkin sih kami punya kekuatan untuk menekan dan seterusnya begitu. Nah, memang kami beberapa kali ketemu ya secara tidak sengaja kepada penyidik ya. Kalau pada saat kita ketemu dengan penyidik itu biasanya memang ada jadwal pemeriksaan yang dilakukan oleh Danu. Kan memang Danu sudah diperiksa 2 kali ya, setelah dia putus itu, putusan pengadilan itu dia diperiksa 2 kali. Ini terkait dengan tindak pidana obstruction of justice gitu ya, OJ. Itu memang dia diperiksa untuk tindak pidana tersebut begitu. Terus juga diperiksa untuk setahu saya sih baru itu aja ya, baru OJ juga, tindak pidana OJ ya. Tapi saya juga mendengar bahwa untuk tindak pidana bansos ya, korupsi bansos itu on progress. Sekarang jadi berprogres gitu ya. Jadi sekarang sedang berproses, beberapa saksi sudah diperiksa begitu. Mungkin tinggal digelar untuk menentukan apakah perkara ini akan naik dari selidik menjadi sidik gitu ya. Itu sedang progres. Jadi semuanya ini Kang, selain tindak pidana pembunuhan, ada 2 pidana menyertainya, yakni tindak pidana obstruction of justice sama korupsi bansos ini. Dan ini bansos lagi korupsi dana ini, dana bos ya, dana bos. Itu sedang diproses Kang, sedang diproses karena beberapa kali kami juga mendampingi Danu untuk kasus OJ ini gitu loh. Dan dana bos juga kami dengar juga dengan beberapa saksi sedang diperiksa begitu. Jadi kami sampai dengan saat ini masih mendukung pihak kepolisian dan masih berbaik sangka, masih sangat berbaik sangka bahwa polisi ini akan menuntut kasus ini, akan mengusut kasus ini secara tuntas. Baik perkara pembunuhannya, OOJ-nya, maupun penyalahgunaan dana bosnya, begitu Kang. Berarti optimis ya Bang ya, bahwa ini akan dikelarkan semuanya, karena Optimis
sangat optimis sekali. Karena image-nya, Bang, karena image-nya bahwa misalkan setelah ada vonis terhadap 2 terpidana, lalu kemudian tersangka itu seakan kemudian diabaikan, ya kan. Lalu kemudian, yayasan dan OOJ, okelah untuk OOJ ada tersangka 1 misalkan, tetapi yayasan itu kan jelas Pak Surawan mengatakan data fiktif, dana BOS dan sebagainya, BPMU dan sebagainya. Bahkan tidak ada siswanya, kok pencairannya dengan mudahnya mereka mencairkan. Nah, itu kan sudah jelas. Hal-hal yang demikian sudah jelas. Nah, pertanyaan tadi, optimiskah gitu ya untuk Polda Jabar menyelesaikan itu? Sebab image-nya tadi Bang ya, pemeriksaan doang, tetapi seakan progresnya itu mandek gitu Bang, image-nya. Kami meyakini dan sangat optimis sekali pihak Jabar akan segera menuntaskan kasus ini. Jadi untuk ketiga tersangka ini, MA ini juga tidak mandek karena sedang berproses terus. Misalnya terakhir mereka ini diperiksa oleh ahli psikologi ya, ahli psikolog gitu ya, oleh psikolog tentang keterangan-keterangan ini seperti apa, apakah memang mereka jujur atau bohong dan seterusnya. Ini sedang diperiksa, masih sedang diperiksa mereka yang sampai kemudian akhirnya kuasa hukumnya Mama ini kemudian memberhentikan proses pemeriksaan tersebut. Nah, ini kan bukti bahwa mereka masih diproses sebetulnya. MA ini masih diproses gitu loh. Itu pertama. Terus kedua, untuk dana BOS dan OOJ ini masih berproses juga, Kang. Masih berproses juga, karena kalau untuk OOJ itu kan kami tahu langsung dari penyidik karena pada saat itu kami mendampingi Danu diperiksa 2 kali dalam tindak pidana OOJ begitu sebagai saksi di situ. Nah, untuk penyalahgunaan dana BOS juga kami sempat ketemu juga begitu dan menanyakan bagaimana progresnya dan mereka menjawab bahwa ini perkara pengungkapan penyalahgunaan dana BOS ini on progress, artinya sedang berjalan sebetulnya prosesnya. Cuman kan memang gini yang perlu dipahami adalah bahwa penguapan kasus Subang ini kan lama memang kan. 2001 ya 3 tahun lah, baru kemudian 2 tahun lebih itu terungkap, dan kemudian proses persidangan dan seterusnya sampai kemudian dimulainya penyidikan pada saat setelah putusan pada saat proses persidangan, dana BOS ini mulai diperiksa dan OOJ ini mulai diperiksa gitu. Jadi mengingat jarak waktu yang lama itu baru kemudian polisi baru membongkar. Nah, ini memang polisi butuh waktu ya untuk bagaimana menyelesaikan memeriksa kasus OOJ dan BOS ini secara tuntas begitu kan. Ya. Mudah-mudahan harapan kami semua para netizen itu menginginkan kasus ini benar-benar tuntas Kang ya. Iya, sangat kami juga mengharapkan demikian Kang. Karena sekali lagi bahwa netizen melihatnya kok semakin ini semakin lama maka semakin ada perlawanan, semakin ada tadi ya tidak sesuai dengan pasal tadi yang Abang katakan. Nah, itu ketidakinginan daripada netizen itu sebenarnya akhirnya harapan netizen bahwa progres ini harus disegerakan gitu kan, harus segera dituntaskan seperti itu Bang. Siap, makasih sangat Abang kita ini sudah capek namanya. Sudah dipaksa untuk waktunya. Ditutup mungkin sedikit Kang ya. Siap. Kami berterima kasih sekali karena sampai dengan saat ini teman-teman media, teman-teman netizen, pengawal kasus Subang masih setia untuk mengungkap kasus ini secara tuntas begitu ya. Kami juga tetap menghimbau untuk ayo kita jangan capek untuk terus mengawal kasus ini karena kasus ini belum tuntas memang. Jadi kita perjuangkan tanpa lelah untuk supaya kedua korban dan keluarganya ini mendapatkan keadilan begitu. Jadi pelaku ini biar segera ditangkap dan mendapatkan hukuman sesuai dengan kapas atau porsinya begitu Kang. Ya. Terima kasih sangat ini Abang Ahid waktunya
sudah lama sekali nih, hampir 50 menit. Ini terima kasih Siap. banget ya Bang ya, terima kasih sangat, sehat Ya, selalu buat Abang Ahid. Salam ya, buat Bang Taufan dan teman-teman semuanya. ya, Sehat ya, siap. selalu buat Bang Taufan dan teman-teman semuanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.